Korps Brigade Mobil atau disingkat BRIMOB adalah korps tertua di Kepolisian Republik Indonesia. BRIMOB merupakan satuan elit Polri yang bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berkadar dan berintensitas tinggi. Ditinjau dari tanggung jawab dan ruang lingkup tugas pokoknya, BRIMOB tergolong sebagai paramiliter negara. BRIMOB terlahir dari pasukan Tokubetsu Keitsatsutai, kemudian berubah nama menjadi Polisi Istimewa, berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Pada tanggal 21 Agustus 1945 di Surabaya, Komandan Polisi Istimewa Jawa Timur, Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Yasin memproklamasikan kedudukan kepolisian. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pasukan polisi istimewa yang dipimpin oleh Muhammad Yasin melakukan pertempuran melawan sekutu yang hingga saat ini dikenal sebagai Hari Pahlawan. Pada tanggal 14 November 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir secara resmi membentuk Mobil Brigade yang merupakan cikal bakal polisi istimewa. Pembentukan tersebut dimaksudkan Syahrir sebagai perangkat politik untuk menghadapi tekanan terhadap kudeta. Dengan berbagai perjuangan yang telah dilakukan Mobil Brigade pada tanggal 14 November 1961 bersama dianugerahinya Pataka Nugraha Sakanti Yana Utama oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno sebagai penghargaan pemerintah terhadap Mobil Brigade atas pengabdian dan kesetiaannya dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan postur BRIMOB Polri yang profesional, modern, dan terpercaya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang didukung dengan sumber daya manusia yang unggul, agar mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan mengedepankan kemitraan untuk menghadapi ancaman dan gangguan keamanan dalam negeri. Maka, Korps BRIMOB mengampu misi ini dalam tubuhnya. Berdasarkan perubahan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian, melalui Perkap yang baru tersebut, kini BRIMOB menjadi besar. Korps BRIMOB di bawah pimpinan Dankor BRIMOB Polri Irjen Pol Dr. Andes Anang Revandoko dan Wadankor BRIMOB Brigjen Pol Dr. Andes Abdul Rahman Baso membawahi pasukan pelopor dan pasukan gegana yang dikomandoi oleh masing-masing komandan pasukan dengan pangkat bintang 1 atau Brigadir Jenderal Polisi. Pasukan gegana di bawah pimpinan Komandan Pasukan Gegana Brigjen Pol Dr. Andes Edi Bardianto menjadi unsur pelaksana utama dalam menyelenggarakan fungsi penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi, khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bahan kimia, biologi, radioaktif, perlawanan teror, serta pemberian bantuan teknis fungsi gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional. Satuan Wan Teror bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas, khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan perlawanan teror, serta pembebasan sandera. Satuan Jibom berkemampuan menjinakkan bom guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak atau bom. Satuan KBR memiliki kemampuan khusus dalam menangani bahan berbahaya seperti bahan kimia, biologi, dan radioaktif yang akan mengganggu kesehatan atau menyebabkan kematian, serta bantuan teknis yang merupakan fungsi gegana dalam penindakan gangguan Kamtibmas. Satbanteng terdiri dari Detasmen Bantuan Taktis dan Detasmen Pengembangan. Pasukan pelopor di bawah pimpinan Komandan Pasukan Pelopor Brigjen Pol Dr. Andes Ferdianto Iskandar Bitikaka merupakan unsur pelaksana utama
dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penanggulangan konflik sosial. Huru-hara, masa anarkis, kejahatan insurgensi, pencarian dan penyelamatan masyarakat, atau bantuan penanggulangan bencana dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri. Memiliki kemampuan yang dibutuhkan unit militer untuk bertahan dan bertempur di kawasan hutan dengan menggunakan taktik serangan kilat dalam melumpuhkan musuh dengan jumlah besar yang sedang kehilangan arah dan tidak mengenali medan. Korps Brimob hadir dalam perburuan beberapa kelompok teroris yang mengancam ketentraman serta keamanan di wilayah hukum Poso, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Tinombala serta Satuan Tugas Operasi Nemangkawi yang memiliki misi mengantisipasi kemungkinan masuknya kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB, juga beberapa penyerangan oleh kelompok Kali Kopi yang kerap melakukan aksi teror di wilayah Papua. Agar terciptanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak sedikit pula Brimob gugur dalam pengorbanannya selama melaksanakan tugas operasi sebagai abdi negara. Bertugas untuk mengatasi aksi demo anarkis massa serta kerusuhan. Brimob memiliki misi dalam mengawal jalannya rangkaian pemilu yang berlangsung hingga Oktober 2019. Beberapa aksi demonstrasi selama rangkaian pemilu 2019 yang berpotensi menimbulkan anarkisme serta beberapa aksi teror yang mengancam stabilitas keamanan seperti aksi demonstrasi pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019 di mana massa yang berdemonstrasi memprotes hasil Pilpres 2019 hingga puncaknya yang bertempat di gedung MPR dan DPR RI berhasil ditangani dengan baik. Satuan Anti Anarkis, unit satuan khusus bermotor guna membantu pasukan huru-hara dalam menangani aksi demo anarkis yang mengancam kerusakan fasilitas umum dan jiwa seseorang. Brimob juga memiliki tim anti anarkis Polwan Brimob Nusantara yang merupakan power of hand dan core Brimob yang bertugas memberikan pengamanan situasi dan kondisi di lapangan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti pengamanan demonstrasi kaum perempuan baik dalam situasi damai maupun anarkis. SAR bertugas untuk melakukan pencarian dalam rangka penyelamatan jiwa dan benda, terutama pada polisi yang sulit untuk dijangkau. Brimob hadir dalam proses evakuasi bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, diantaranya tsunami, banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan. Satuan Latihan Korps Brimob yang bertugas menyelenggarakan pembinaan, pelatihan, pemeliharaan, dan peningkatan kemampuan personel secara terpadu dengan jajaran Korps Brimob Polri serta melaksanakan kerjasama pelatihan dengan instansi terkait. Satuan Intel Korps Brimob yang bertugas melaksanakan bidang manajemen intelijen meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan benda. Sesuai dengan moto jiwa ragaku demi kemanusiaan, Brimob selalu hadir untuk masyarakat dalam memberikan bantuan kemanusiaan seperti krisis air bersih yang melanda di daerah Indonesia yang mengalami kekeringan, bantuan kesehatan seperti operasi bibir sumbing dan operasi hernia bagi masyarakat kurang mampu, juga memberikan pengajaran pendidikan berupa pendidikan moral, kebangsaan, serta keagamaan kepada generasi penerus bangsa, serta kegiatan Jumat Berkah yang menuai banyak respon positif untuk terus dilangsungkan. Kekuatan dan keberhasilan tugas Korps Brimob tidak terlepas dari peran para bayangkari. Ketua Bayangkari Cabang BS Kor Brimob, Nyonya Lina Anang Revandoko bersama jajarannya telah rutin melaksanakan berbagai agenda seperti kegiatan sosial, anjang sana, serta kegiatan kebersamaan dengan bayangkari lainnya. Brimob selalu aktif mengirimkan delegasinya untuk menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Kontingen Format Police Unit atau FPU Indonesia, di luar tugas-tugas pokoknya sebagai penjaga perdamaian, juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti halnya di Sudan.
Tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kita harus bersatu. Betul. Kita harus bersatu demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan dan NKRI.